Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Jasman. Pribadi kita dari kebetulan domisili di Serang, Kecamatan Karagilan, Desa Selebu, Kabupaten Serang, Banten. Ya. Dari tahun berapa tuh di Serang tinggal? Domisili pertama kali kita tuh merantau mengikut orang tua. Jadi sekitar 1985, tepatnya SMA kelas 1 di SMA Krakatau Steel, dan sempat pindah ke SMA Tirtayasa Serang. Ya. Dan cuma sampai perguruan tinggi semester 3 di Universitas Tirtayasa Serang. Karena beberapa hal atau beberapa penyebab orang tua tidak sanggup melanjutkan, kita juga tidak sanggup. Ada dengan saudara kita yang cukup banyak, 8 orang bersaudara, kita harus mundur. 8 orang bersaudara? Iya, kita kebetulan anak laki paling tua, punya tanggung jawab besar untuk membantu orang tua. Berapa orang putra dan berapa orang putri? Untuk saat ini kita punya 3 putri, 1 yang kecil dan meninggal, jadi kita 3 orang putri. Kebetulan rumah tangga dulu dengan orang Serang asli sekitar tahun 1993 sampai 2019 atau sekitar itu meninggal almarhum. Kita menikah lagi sekarang dengan orang Minang Bengkulu semenjak 2020. Dengar kabarnya dengan anak mama Kebetulan anak mama, paman, anak paman. Kalau ya bahasa Indonesianya anak paman ya. Anak paman. Ya. Kalau kita di Minang kan beda. Boleh menikah dengan pulang ke Bako. Saudara dari ibu, tetapi berbeda. Orang tua kita berbeda, saudara dari ibu, adik atau kakak dari ibu. Sebaliknya, anak mande dari bapak. Kakak atau saudara adik dari bapak. Meskipun kalau di daerah Jawa itu agak sesuatu yang aneh, itu masuk saudara. Tapi itulah ibaratnya kalau kita di Minang. Kalau di Minang terbalik ya. Satu kawin satu empok, satu pulang ke Bako. Untuk mempererat tali persaudaraan atau tali dunsana. Berarti tahun 85 udah pindah ke Serang, kalau ke Merak. Kalau untuk jalan-jalan di saat vakansi atau libur tahunan sekolah, kita udah mulai dari tahun 1982, 83 mungkin. Di saat kita kelas 2 mengajak 2 adik kita, kebetulan yang baru kelas 3 dan kelas 4 dia bawa ke sana. Nah, sampai ke Banten, tapi kita setiap waktu sekolah balik lagi ke Padang. Tapi menetap sampai menetap itu tuh di Banten baru 1985. 85 di Banten ya. 85 lah kalau kita bicara kurikulum pendidikan. Berarti dengar kabarnya pernah menjabat di BPD ya? Iya. Pemusyawaratan desa. Iya, Badan Permusawaratan Desa itu dulu bernama LPM. Lembaga Permasyarakatan kalau nggak salah desa. Kemudian berubah nama jadi Badan Perwakilan Desa di waktu pemerintahan SBY. Kalau nggak salah sekitar 2004 memberdayakan BPD kembali. Ya, BPD itu intinya kalau kita bicara kalangan di atas itu sama DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPR Pusat. Jadi BPD itu Badan Permusuhan Desa namanya sekarang, sebelumnya Badan Perwakilan Desa. Itu mitra kerja dari kepala desa ataupun pengawas dari kepala desa, mengawasi bagi dana keuangan pada desa atau kerjasama dengan desa, mediasi atau sebuah kerjasama desa dan bentuk undang-undang desa, peraturan desa, apa kita terapkan di adat masing-masing, dan masing-masing itu berbeda. Berbeda cara pengelolaannya. Kenapa kita dibeda di Sumatera Barat tuh? Saya ingat sekitar akhir dari jabatan Gembong Fauzi dalam bentuk pengelola desa itu
ada 2 provinsi yang terlambat mengajukan desa yang ditunjuk. Apakah kembali ke desa adat, wali nagari, atau kembali ke desa negara ketika itu wali korong? Wali korong ya. Kalau di Jakarta mungkin dusun ya? Enggak, wali korong itu sebenarnya udah satu level dengan kepala desa. Oh, wali korong. Tetapi kita di Sumatera Barat itu kan ada perbedaan. Dulu kan di bawah kecamatan tuh ada wali nagari. Iya, wali nagari. Di bawah wali nagari ada wali korong. Iya. Nah, sekitar 20 tahun yang lalu kalau saya tidak salah sekitar 1995, 1990-an lah itu ternyata dilikuidasi itu wali nagari itu atau dihapus langsung pemerintah desa itu ke korong. Oh, langsung ke korong. Kepala desa ada sekdesnya gitu. Sama juga di kota ada kepala desa, ada sekdes atau kalau di Jawa namanya carik atau kepala sekdes, sekretaris desa. Itu sudah ada juga ketika itu ada kepala desanya, ada cariknya, ada kaur. Tapi dana negara belum sanggup membiayai, mungkin berupa honor dan sebagainya. Jadi yang sering itu ketika itu di korong itu yang menonjol cuman kepala desa dan sekdes. Nah, dengan berjalannya waktu gitu dah. Yang memperuntukkan pemerintahan desa dieksekusi oleh zaman Jokowi dari pegang posisi dengan menteri dalam negerinya ketika itu, kita lupa juga lah ketika itu pengesahannya, termasuk diturunkanlah dana 1 miliar nah per desa. Nah kita juga ya kalau nggak salah gitu ya kita kenapa saya gitu kan berhubung di Sumatera Barat menunjuk desa adat kembali, otomatis dana turunnya ke desa adat, ada nagari. Nah, yang tadinya korong seperti kita kampung kita sendiri Sungai Geringging, ada korong Kampung Dado, ada korong Kota Bangko, Rumelawi, otomatis. Nah, desa itu tentu turun ke wali nagari atau ke negarian. Nah, kalau di kampung kita nagari Batu Bengaum atau Kuranjiulu dihidupkan kembali gitu nggak salah saya. Saya terakhir tahunnya itu Pak Wali Zamar sekitar tahun 90-an dulu itu atau di 1990 ke bawah nggak tahu lah. Saya juga ingat kita tuh anak juga seorang kakak saya di kecamatan Pulau Merak dulu dia pernah kebetulan dekat saudara lah kemanapun dia kalau salah saya. Jadi saya ya boleh dikoreksi kalau saya salah. Nah ternyata wali korong atau sebagai pemerintah desa yang ditunjuk ketika itu dihapus, bergabunglah ke desa nagari yang bernama wali nagari atau kenagarian gitu kan. Otomatis dana 1 miliar ini tidak langsung ke desa korong tadi. Yang desa korong terbentuk desa korong Kampung Dado, korong Kalawi kemungkinannya atau korong Kota Bangko. Otomatis sekarang udah ada pemekaran kan? Nah itu nagari Sungai Sirah. Nah itulah. Sungai Sirah Kuranjiulu. Nah itu bisa jadi kemungkinan dengan dana ini udah sekian tahun berjalan sejak bulan Jokowi 2014 kalau nggak salah itu kan. Otomatis dia tuh berlomba untuk menghidupkan jadi nagari semua. Tetapi tetap segi kelayakan dan kepatutannya itu memenuhi syarat. Pertama syaratnya itu sumber daya manusianya, kemudian jumlah penduduknya, bahkan termasuk kemampuan PAD PAD desanya, kemudian juga kemampuan keuangan per masyarakatnya. Kalau kita bicara keren ke atasnya kan seorang kemampuan itu sesuai dengan penghasilan orang itu, kemampuan orangnya dan mengelola desanya. Itu dimaksud dengan sumber daya manusianya. Dan itu kalau kita di Pulau Jawa, karena saya lama berkecimpung di Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Serang, Kecamatan Keragilan, Desa Silebu. Desa Silebu ya. Silebu 2 kali periode saya pernah memimpin jadi ketua BPD. Bahkan ketika 2004 sampai 2000 kan 6 tahun ya. 2010 ketika itu saya pertama BPD dibentuk, saya pernah jadi ketua BPD lintas kecamatan. Itu artinya setiap BPD, ketua BPD di kabupaten, di kecamatan dipilih kembali di kecamatan, dia ketua lintas. Jadi ketua di atas ketua lagi. Maaf, saya meskipun ketua itu saya nggak punya gelar sarjana,
nggak punya gelar apa, pokoknya saya hanya SMA aja. Yang saya punya. Tetapi mungkin dilihat karena saya hobi tata negara tata desa mungkin ya. Atau katakan undang-undang negara, undang dasar atau undang dasar itu kan semuanya sumber dari segala hukum. Kalau Pancasila dan undang dasar itu hukum tertinggi. Jadi semuanya pas-pasan tetap digali di sana. Kita membentuk peraturan desa, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, dan peraturan itu tetap tidak boleh di atas undang-undang dasar. Itu sumber. Makanya sekarang tuh sering orang terjemahkan untuk membiaskan undang yang paling tinggi itu, itulah berdasarkan undang dasar. Nah, sesuai dengan peraturan yang ada, itu artinya kan disesuaikan. Itu melalui Kepres atau melalui pemerintahan. Nah, kita bicara yang di bawah aja lah. Prioritas mungkin mereka yang membuat undang di atas lah. Nah, otomatis kita tuh di bawah jadi nggak jauh beda. Apa tugas DPR, apa tugas DPRD sama aja ke bawahnya. Cuman di bawahnya bentuk kalau kita bikin RAPBN misalnya kan, rencana anggaran belanja negara. Atau rencana anggaran belanja negara itu di bawah paling bedanya RAPBN atau rencana anggaran belanja. Kalau kita RAPBDes, rencana anggaran belanja desa. Nah, kalau di pusatnya sekali itu rencana anggaran belanja negara. Itu aja ya, segaris besarnya, simple gitu. Itu kan sama. Jadi kalau dulu kalau kita bicara di pusat ada MPR itu dari DPR. Ya, sebelum reformasi data di DPR, kemudian utusan daerah dan golongan. Sekarang tuh tidak ada lagi utusan daerah, tidak ada golongan. Apa utusan daerah itu? Perwakilan daerah hanya tunjuk anggota MPR, kan? Ada yang dari DPR atau DPR itu ada yang dari utusan daerah atau golongan. Contoh ketika kita masih ingat ada utusan daerah dari yang tunjuk oleh kalau presiden, ya. Presiden menunjuk utusan daerah demikian, tokohnya kan jadi anggota MPR, tapi tidak menjadi anggota DPR. Kemudian ada golongan artis, golongan dari organisasi apa gitu. Golongan ini pernah dulu tuh Rono Karno akhir dari reformasi paling tunjuk tuh, jadi perwakilan golongan dari kalangan artis. Nah, dengan supaya nasib artisnya terbela gitu ya. Ya itulah perjuangan tuh ada tentu di bawah kepentingan masing-masing lah, banyak kelompok dan golongan masing-masing gitu. Jadi saya potong caranya. Kalau seandainya kan disuruh memimpin di kampung atau khususnya kita kan Korong Bunga Tanjung nih. Iya betul. Apa misi dan visinya gitu? Kalau kita jujur mah, kalau kita banyak berkecimpung di desa, di rantau di Pulau Jawa, tentu berbeda adat, berbeda kita katakanlah tradisinya. Untuk kembali ke kampung untuk kalau punya waktu, nggak bisa kita walaupun kita pernah nyapa di negeri orang, di kampung kita kalau belum tentu bisa. Hanya faktor yang menentukan. Jadi saya tuh jujurnya awam. Kalau diberi kesempatan mau itu nanti urusannya gimana yang di atas aja lah. Tapi kalau kita tua ini kita perlu membina yang muda. Siapa yang perlu berdiskusi sama kita, minta pendapat, nah, kita siap. Kita beri kesempatan untuk yang muda-muda. Nah, kalau kita muda hampir mendekati kepala 6 ini mah jadi agak sulit kita tuh untuk mengulang kembali, menitis lagi. Kita jauh. Kalau kita mau kepala 4 itu masih ada lah kesempatan. Jadi kalau ada yang mau tanya, kadang-kadang saya juga ditanya yang bagian itu apa BPD itu, karena mungkin tidak tersentuh oleh pemerintah desa karena banyak kita perantau. Pernah nggak dilibatkan, pernah nggak perwakilan kampung kita atau di Beringin itu menjadi anggota BPD. Nah, sampai bingung kalau ngomong kita baca kerenjahatannya bengong gitu, apa BPD sampai mereka tidak tahu. Dia tahunya kadang ada Musda, Bamus, Badan Perusahaan Desa itu. Itu kalau kita dalam rencana anggaran belanja desa, itu kan dikumpulkan kalau di kota RT RW sampai kepala desa kan. Kalau di bawahnya itu kepala desa, RT, RW, dusunnya juga tumpang tindih itu. Apa tumpang tindihnya? Satu desa atau 4 dusun
Satu desa 4 RW. Pernah wacana sepak pembukaan di daerah Pulau Jawa, digabung aja RW dan desa dan dusun itu, kata saya. Kalau mah istilah aja, kalau di Sumatera zaman istilahnya kepala dusun, kalau di Jakarta kepala RW. Nah mungkin bedanya RW itu kalangan perkotaan, dusun kalangan pedesaan gitu. Tapi sering tebang tindinya mereka kepala dusun. Nah tetapi juga ada juga RW-nya membawain RT juga. Dusun mestinya 4 RT. RW 4 RT juga, berarti satu level, gabung aja. Nah, pernah saya usulkan ketika itu dalam rapat atau perwakilan desa saya ke kabupaten, tanya dengan perwakilan bupati atau perwakilan desa, ada tuh sana tuh, saya lupa lagi namanya, bagian Pemdes kalau zaman saya tuh ada sebuah struktur di bawah bupati atau di bawah sekda semuanya kan, ada bagian pemerintahan desa. Nah kita diundang serapat ketua atau yang diwakili oleh sekretaris kalau ketua nggak sempat. Saya mengusulkan ini rancu dan tuang tindih Bapak, kata saya. Kenapa sih RW dan kepala dusun itu tidak digabung saja supaya jelas tipikot cara kerja, maksudnya tuh program kerja kita. Jadi kalau kepala dusun membawa RT juga bawahnya, RW juga sama, udah gabung aja. Salah satu atau kepala dusun dihapus, jadi ke RW. Alhamdulillah ketika itu nggak ada lagi kepala dusun, itu cukup RW. Nah termasuk juga honornya di atas RT lah, karena dia membawa RT. Tapi pemerintahan terendah atau eksekutif terendah RT. RT yang punya wewenang langsung atau izin pesta, izin aja, nah kemudian lapor ke RW-nya, lapor ke desa, masih ada gitu. Jadi tidak ada semerawutnya desa itu. Nah kita BPD cuma mengawasi aja, nggak boleh juga BPD ikut campur. Maka dalam proyek itu BPD tidak boleh. Misalnya ada perda desa melalui jalan lingkungan. Kalau kita pun kalau jalan ke desa itu kan ada jalan poros desa, jalan lingkungan, jalan kecamatan, jalan kabupaten, provinsi, ada tingkat-tingkatannya. Dan kalau kita mengarah itu baru jalan, kalau masuk RW, jalan lingkungan. Ini sepintas lalu dan 1 miliar ini, kalau tidak kita bisa melanjakan menghabis 1 miliar itu, uang itu tidak terserap, mengendap dulu. Jadi 1,2, 1,3, 1,5. Nah, setahu saya begitu dulu. Jadi uang yang akan dicairkan sekarang tahun berapa? Ada 1,5 juta. Itu akibat apa? Ada kumpulan itu diskusi, kalau ada yang di kampung yang bisa ngerti, kita kasih masukan. Jadi apa masukan untuk pemimpin kita di kampung ataupun pemuda-pemuda Beringin supaya jalan kita cepat dibangun gitu? Itulah saya yakin dan optimis Sumatera Barat tuh gudangnya pahlawan, dan setahun saya tuh kondisinya sangat bersih. Jarang sekali kita dengar Bupati Sumatera Barat atau wali kota sudah Sumatera Barat atau gubernur masuk penjara, jarang, atau karena kasus korupsi, jarang. Tapi bukan tidak ada. Akhir dari awal-awal reformasi dulu, kalau nggak salah saya 1999 atau mungkin dari tahun 2000 lah, saya lupa lagi ketika itu, ada pernah kejadian pembuatan perda yang salah. Tetapi ketika itu di zaman Orde Baru memang itu biasa-biasa aja, anggaran-anggaran itu bikin bersama, termasuk juga untuk kebutuhan anggota DPR-nya dalam menjalankan tugasnya, kemudian juga masuk juga gubernurnya. Tetapi setelah reformasi masuk, hal yang itu tidak bagus lagi. Hal yang sifatnya tidak terima lagi ya. Iya tidak. Istilahnya ada mengemar anggaran, kemudian tunjangan yang berlebihan. Setelah selidiki, ternyata prihatin. Pernah kejadian seluruh DPR Sumatera Barat bermasalah ketika atau diproses secara hukum. Tetapi itu sebuah cambuk Sumatera Barat ketika itu, bahwa itu bukan kesalahan yang sifatnya pribadi. Jadi istilahnya itu kolektif.
sama-sama. Beda berjemaah ketika itu, tapi hal yang tidak sengaja. Tidak sengaja. Semenjak itu, karena dalam reforma, dalam orde baru itu kan tuh hal itu dibiasakan, tidak masalah. Contoh yang hal kecil aja, hadiah. Ketika itu kita ngasih parcel atau apa ke pejabat, itu nggak masalah. Tapi sing diimbalin, buat ada maunya gitu lah. Jadi sebuah apa sekarang saya lupa juga tuh, karena saya udah lupa sekarang gitu lah. Jadi sebuah keinginan barter lah. Indikasinya kalau dia kasih parcel, ada silupan emas di dalamnya, berupa itu. Tentu maunya ada maunya khawatirnya. Ada proyek. Jadi itu ada udang di sebelah. Nah itu hal itu zaman reformasi itu dilarang. Jadi kita minta. Nah sekarang tuh saya baru pernah dengar itu kasus bantuan terhadap banjir di Solo Selatan. Mana bupatinya sempat dipanggil ke PK atau apa, tapi tidak begitu. Ya hampir 100% saya bukan wilayah Sumatera Barat, paling bersih Sumatera Barat. Bahkan diincar oleh orang luar itu, maksudnya dari Sumatera Barat. Kenapa? Kita terakhir kita ingat Usman Isman ketua DPD, cuma 100 juta ada transfer dari koleganya ke dia. Itu masalah sudah berhentikan jadi DPD. Sama mereka yang lain itu mau triliunan, miliaran triliunan aman-aman saja. Jadi tidak mungkin dia bisa sektinya, bisa dia punya kolega pengacara terkenal gitu kan. Jadi saya ke Sumatera Barat menuju sebagai desa orang bersih, jujur. Yang kita minta tuh cerdas. Apa beda cerdas dengan cerdik karena pintar? Pintar itu bisa memintarin orang. Pintar bisa konotatifnya kelicik. Tapi kalau cerdas itu jujur, cerdas. Kita maunya jujur, cerdas. Jadi saya alhamdulillah. Gubernurnya juga bergerak S3, ada sering dulu dari PKI dulu, saya lupa gubernur itu. Jadi orang teknokrat lah kalau bisa Sumatera Barat tuh. Bukan kita tidak menghargai yang S1, yang S2. Jadi ya secara ekonomi saya lihat kita PAD kita paling rendah. Terat dulu kita punya tambang emas, salido segala macam Sumatera Barat itu kan. Kemudian ada batu bara umilin. Jadi sebuah itu hal PAD mengadakan ekonomi masyarakatnya. Sekarang tuh umilin sudah habis, udah bangkrut lah. Kereta api juga sudah nggak ada lagi arah ke sana. Jadi kita di Sumatera Barat paling mengandalkan pertambangan itu hanya semen Padang. Semen Padang itu aja satu. Mungkin ada pertambangan dengan BUMN atau mungkin PLTA, meninjau kemudian Sengkarak gitu lah. Jadi kita nggak punya sumber alam yang lain, udah nggak ada. Tapi alhamdulillah masyarakatnya perantau, yang sukses. Zaman Azwarana sudah ada gerakan gerakan 1000 Minang. Satu orang 1000 aja menyumbang setombar Barat itu kan kali 4 juta penduduk umpamanya kan. Itu udah berapa 4 miliar ketika itu. Apalagi kalau 10.000, 100.000 per tahun. Di Sumatera Barat alhamdulillah tanpa dibantu pemerintahan pusat juga mereka sanggup membangun. Contohnya kan perantau Malaysia dan perantau sedikit bantu yang lain lah, daerah lain atau Jakarta itu bisa membangun jalan sampai 5 kilo dari Kudiran Kubung sampai ke Beringin. Badan jalannya termasuk pengerasannya, mungkin nanti pengaspalannya atau beton. Tetapi kalau itu digabung dengan bantu pemerintah yang saya bilang tadi itu, satu nagari dibagi 4, atau apalagi sekarang Kota Bangko udah jadi nagari. Kita masuk nagari Sungai Sirah. Korong Sungai Sirah. Otomatis kita dibagi 4 korong. Anggaran itu sekitar 10 juta, umpamanya 200 juta ke fisik. Kenapa? Jangan salah, uang 1 miliar itu 30% untuk honor dan gaji kepala desa, sekretaris desa, BPD, perangkat lah, KUR desanya sekitar 6 itu. Setahu saya kalau Jawa, nah, di nagari itu. Nah, bendara aja beda dengan bendara dengan keuangan beda itu. Seharusnya kan digabung aja pendapat saya nih Jadi untuk mengurangi pengeluaran
atau kos yang harus dibayar. Itu juga kalau dana itu 1 miliar itu sekitar 30% untuk tadi itulah untuk desa kesejahteraan lah. Nah sisa misalnya 670 juta itu udah bagi lagi pemberdayaan manusianya dan pemberdayaan bangunan fisik. Jadi uang 1 miliar itu paling pakai ke fisik itu sekitar 500 juta atau lebih kurangnya lah. Ada rinciannya tuh. Jadi contoh gaji kepala desa itu misalnya 2,5 juta, 80% 70% itu untuk sekdes 2 juta, tambah lagi tunjangan dan berikutnya kepala desa itu bisa menerima 3 juta atau sekitar 3 juta lebih atau 4 juta, sekdesnya juga 3 juta. Itu pemerintah itu tidak ada lagi celah untuk kongklingkong atau korupsi atau pungli yang terkenal. Sudah cukup ya sebenarnya. Cukup. Tapi kalau mereka sekarang itu kalau yang ngasih nggak apa-apa. Kelas sebenarnya itu tidak boleh. Rezeki jangan ditolak. Jangan ditolak itu alasan klasik lah. Saya juga tidak menafikan hal itu. Itu kembali pada kitanya. Saya jujur, kenapa saya sampai berprodi 2 kali prodi? Satu sederhana aja jawabnya. Saya orang perantau. Kalau macam-macam kan sentil orang aja. Tapi kalau kita benar alhamdulillah. Jadi saya terakhir tuh JPD sampai di 18 kalau nggak salah saya tuh. Dari 2012 sempat, cuman saya menikmati dana desanya lah yang ada honornya soalnya sekitar 4 tahun 3 tahun 2 tahun kita berjalan baru datang dana itu. Jadi itu juga dana itu macam-macam lagi dan petunjuknya juknis, petunjuk teknisnya lah. Juknis, nah itu ada bahwa BPD itu ada anggarannya sekitar 108 juta setahun. Nah dibagi kalau anggotanya cuma 5 itu lebih banyak dapatnya. Nah kalau anggotanya 11 atau 9 ketika itu kami sampai berjumlah 11. Nah kami jalan bertengah. Kenapa? Saya pernah membandingkan ketika itu saya karena sering balik Bengkulu dan Banten ya. Di Bengkulu di Sumatera sampai ketua itu dapat honornya 2,5 juta. Ini bukan kita bicara materi enggak ya. Karena dia pembagiannya sekitar uang 100 juta itu dibagi 5 dapat 20 juta. Dibagi 12 bulan. Nah, jadi sekitar 800 atau yang bawa ketua misalnya 700 tambahannya dari anggaran belanja desa kan desa itu kan dari pemasukannya tuh dari pemasukan misalnya dari sewa tambang kalau dia bagian nelayan, kemudian dari sewa dia bikin sebuah jasa misalnya kan tenda atau apa ada pemasukan ke desa. Jadi BPD dan semua anggaran UDR itu berhak mendapatkan di samping bantuan dari pemerintah pusat, dia bisa menggali potensi di desanya. Dia bikin misalnya tambak, contoh panen, itu untuk kesejahteraan aparatur desa lah termasuk BPD. Nah, BPD ini bedanya kan kalau kita bicara secara kedua kan parlemen atau DPR perwakilan. Parlemen itu dari kata Prancis parlemen katanya. Kalau dibilang apa hasil desa, kalau dibaringin ada kelapa, sawah, pinang. Itu kan tapi cara mengangkutnya keluar nggak bisa, jalannya tak. Itu contohnya kan punya masyarakat, ya kan. Kalau misalnya BPD mengambil sebuah jalan kebijakan untuk menguntungkan masyarakat, misalnya dikelola sama dia sebuah koperasi, lalu ada koperasi desa, ada kelompok tani kelompok tani, harus ada bentuk misalnya angkutannya supaya angkutannya nggak mahal, sediakan sebuah truk atau apa, disewa, ada masukan ke desa, masyarakat jadi dimudahkan. Itu salah satu contoh. Kemudian simpan pinjam kita banyak terganggu oleh simpanan bank Kusipa yang ngaku bank Kusipa, simpan pinjam yang sifatnya mengarah ke rentenir. Nah itu nanti bentuk bank umum desa atau BUMDes. Sehingga nggak mau beli desa. Nah sekarang Pak Prabowo punya program baru lagi menghidupkan kembali
koperasi desa. Koperasi desa. Tahun-tahun 1990 ke bawah itu udah pernah terkenal sama KUD. Koperasi unit desa. Oh, iya. Nah itu coba kembali hidupkan oleh Pak Prabowo dengan koperasi Merah Putih. Nah koperasi sebenarnya hal, bahkan Muhammad Hatta juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia pernah mengatakan kalau Anda takut riba, takut Anda takut hal yang haram, bentuk koperasi. Nah Pak, yang diambil oleh anggotanya seminjam kan dana bunganya kan simpan, dia juga ngambil, dan itu tentu ada honor bak pengurus yang 20% sifatnya. Jadi sehingga Pak Hatta cukup ketika itu sebagai Bapak Koperasi Indonesia, jangan salah paham, Bapak Koperasi bukan Bapak korupsi loh gitu. Ada orang-orang masalah gunakan karena dia nggak tahu, sok tahu Pak Hatta itu kan Bapak korupsi. Nah, ada sebenarnya pertama kali Jawa tuh mah. Karena salah ngerti korupsi dan koperasi dianggap sama. Saking orang dulu gue tapi so pintar. Beda. Nah, tahu bedanya tuh. Setahu saya Pak Hatta itu bukan kita menunjukkan orang Minang, orang Sumatera enggak. Tetapi memang dia mahasiswanya mendolakan. Bahkan Iwan Fals juga membuat lagu gitu untuk Bung Hatta gitu kan. Kita dengarlah lagunya, tahu lah. Jadi dia seorang intelektual, teknokrat, ekonomi, dia dari lulusan Belanda. Dia sangat kuat. Religi atau agamanya kuat. Jadi Hatta ini orang Minang asli ya? Dari Bukit Tinggi, memang kita harus jujur, orang lain juga harus jujur. Minang ini sumber gudangnya pahlawan, gudangnya politikus awal reformasi, awal kemerdekaan. Termasuk AMKA ya? Oh, bukan nggak kehitung lah. Bahkan dulu Anwar Gonggongnya pernah bicara kan, ketika di Pitrion itu dengan Pak Kani Ilyas dalam Layar Club. Walaupun cuma 2% Minang itu, hampir menguasai lebih 60% pahlawan nasional, kemerdekaan lah ketika nasional, pergerakan awal sebelum kemerdekaan, masuk Pak Saril, tahun 98 jadi ketua pemuda gitu kan. Kemudian diangkat, nanti kalau pemuda diangkat jadi dia Perdana Menteri pertama. Kenapa ketika itu ada Perdana Menteri, ada Wakil Presiden, ada Presiden. Awal kemerdekaan kita pemerintah kita Republik Parlementer. Yang salah-salah loh, dia anggota DPR dia banyak yang tahu loh. Nah kemudian 5 Juli, nah 58 itu kita kembali kepada Republik presidensial. Nah, arti kata itu kembali kewenangan ke presiden yang penuh. Kalau parlementer itu ada parlementerinya. Jadi siapa? Malaysia, Singapura. Nah, parlementer. Jadi di dunia itu setahu kita akui dunia itu yang pakai Republik Parlementer, Prancis, India, ada presiden. Bahkan Israel juga ada presiden, perdana menteri, ada wakil presiden. Nah, jadi perdana menteri menjalankan roda pemerintahan, presiden sebagai kepala negara saja. Nah, ketika itu Pak Karno pernah gitu kan jadi ketua presiden, Pak Hatta wakil presiden, Pak Saril jadi perdana menteri. Nah, otomatis perdana menteri ini juga syaratnya seperti itu. Siapa pemenang pemilu berhak jadi perdana menteri. Nah, ini maaf kenapa berbeda itu masing-masing saya boleh dikoreksi. Ketika Pak dari pemerintah Pak Karno tahun 58 itu, nah kita benar Mas Sumi yang menang ketika itu mengalahkan PNI, mengalahkan partai yang lain. PNI kan dua. Tetapi kebetulan boleh dikoreksi Pak Karno ketika itu kan bergabung dengan partai lain, PNI, Parkindo, ada partai non-Islam gitu lah, termasuk PKI ketika itu. Bergabung, otomatis mengalahkan Mas Sumi. Nah, dia ambil alih lah ketika itu perdana menterinya Kadir Basumi ketika itu, kalau nggak salah saya itu Muhammad Nasir. Nah, digantikan lah betul-betul dengan Ali Susro Umijoyo. Nah, jadi lama-lama karena dia menang nih, ya partai yang kecil nih walaupun dia nggak menang bergabung untuk mengalahkan Mas Sumi. Jadilah sedikit gonjang-ganjing pemerintahan pada 58 Juli, 5 Juli 5 tahun 1958 dengan dekretnya Presiden Pak Karno ketika itu kembali ke Undang-Undang 45. Tidak mau lagi memakai Undang-Undang Dasar Serikat, Undang-Undang Dasar sementara, ada UUDS, ada UUDS sementara, ada Undang-Undang Dasar Serikat bedanya mah. Kalau Undang-Undang Serikat itu otomatis parlementer tadi itu.
Jadi akhirnya kita dari 1958 menganut republik presidensial atau presidentil kan tulisannya itu mah sial gitu. Jadi itulah. Nah kalau presidensial itu banyak kan Amerika, Filipina, ada juga kerajaan di parlementer itu yang rata. Kerajaan itu berarti Inggris, ada raja, ada parlementer, raja sebagai pemerintahan negara atau kepala negara atau kekuasaan, parlementer menjalankan seperti Thailand, Inggris, Jepang itu kerajaan, itu parlementer. Ya ada 3 secara besarnya di dunia ini untuk pemerintahan. Jadi karena ini kan udah masa mencemburui kita, karena kan udah mau berangkat ke Jakarta hari ini kan. Ini jam berapa terbang, Dik? Nanti terbang jam 8.30 malam. Ya 1 jam mendarat di Cengkareng jam 9.30 21.30. Kami di rantau Malaysia ini mengucapkan ribuan terima kasih karena telah datang menemui saudara di sini. Jadi kami ucapkan terima kasih kan ya. Satu lagi harapan Nakan sebagai warga Baringin, apa harapan untuk pemerintah kita? Ya, warga Baringin saya kepada garis muda ya banyaklah karena kita tahulah dilema ini karena banyak merantau. Di kampung juga sebenarnya kehidupan juga banyak. Tapi bangsa kita lebih merantau itu. Jadi di kampung juga terabaikan, arti kata nggak mau hidup mengabdi di kampung lah banyaknya. Padahal kita juga harus tahu, harus bisa nikmati juga dana bantuan, katakanlah dana bantuan presiden yang 1 miliar per desa itu harus bisa kita nikmati walaupun terlambat karena kita pendapat saya itu lah karena kita bukan keliru juga bergerak. Kebetulan kita pengen menunjukkan desa adat kita supaya hukum juga zaman dulu juga kita udah mengenal di Minang itu ada hukum atau tungku 3 sejarang. Hukum adat, hukum agama, hukum negara. Nah jadi kalau ada permasalahan yang siling sengketa yang bukan sifatnya pidana, pidana lain, itu selesaikan secara adat dulu. Kalau secara adat sudah nggak mempan baru ke negara atau baru hukum agama. Jadi kita sangat menghormatin itu. Nah jadi bahkan katanya kalau kriminal murni, kalau kita ketangkap mobil atau kecelakaan ringan, ada masalah di jalan selesaikan ke adat dulu. Oleh polisi juga serahkan ke datuk lah, kepala adat, nenek mama, selesaikan secara adat dulu, secara datuk dulu, nenek mama dulu. Nah hasilnya baru dilaporkan bahwa hasil musyawarah kami di alam adat ini harus disepakati. Nah itu tuh cukup. Selesaikan mungkin di bawah dulu. Kalau di bawah bisa baru ke atas. Nah itu baru di bawah dibui udah ada perdamaian. Polisi juga tidak mau. Tetapi kalau sifatnya kriminal, pembunuhan atau kecelakaan perampok itu udah tugas polisi, hukum negara bicara. Itu setahu saya. Dan mungkin juga nanti dalam masalah pembangunan ini bukan apa pemerintah Minang menunjuk adat itu supaya adatnya nggak tergerus gitu kan. Nah tapi ada sebenarnya pendapat saya dulu. Kalau mau dia menunjukkan adat, angkatnya ke desa negara dulu, desa Diporong, tapi namanya diganti dengan negari. Itu satu contoh ini pendapat saya ketika itu. Supaya kita langsung sekarang memang udah negari. Ya itulah, cuma udah terlambat setelah orang itu udah menikmati 1 miliar tuh per desa atau per porong. Sekarang itu baru udah jalan 7 tahun 6 tahun baru semuanya mengajukan ke negari. Tapi jangan salah, jangan sampai tersinggung kampung kita. Pendapat saya loh, karena saya mengikuti undang desa kalau misalnya nomor 14 ya tahun 2014 awal menjadi itu kan Indonesia kan masalah itu. Ya saya ada pelaksanaan ke 2015 pokoknya ketika itu saya baru 2 tahun BPD yang periode kedua ketiganya saya kan 2006 sampai 2000 itu saya 2004 sampai 2010 nah saya nggak mengikuti, kemudian saya nggak ikut lagi ketika itu mau dipilih juga mas kepala desa duduk di panggung dipilih. Nah, satu dusun berapa orang dipilih 4 atau 3. Kalau satu dusun yang paling sepi penduduknya 3 orang diambil perwakilan. Jadi harus ganjil, harus 11 atau 9 atau 7 5 paling kecil 5.
Nah, itu masuk juga ternyata berlanjut dengan termasuk kesejahteraannya tadi itu. Iya. Kalau dana BPD-nya tuh cuma jumlah 5 orang, ya besar dapatnya. Kita yang di Pulau Jawa dekat kota aja kecil lah dapat. Iya. Tapi itu tidak mengecilkan hati kita dalam bekerja. Tetap tidak disumpah oleh ya sama dengan pejabat itu supaya Al-Quran juga harus menjalankan tugas, bukan sekadar ngambil honornya aja. Karena saya itu alhamdulillah dipercaya kedua kali itu suatu sebuah kehormatan tuh. Bahkan kemarin juga kalau masih mau, kalau umur udah lewat, tawarkan kembali. Cuma capek juga. Dalam hati saya ngabdi di kampung orang, tempat istri saya. Mengabdi di kampung gini aja belum pernah. Di Beringin ya. Jujur, karena saya itu melamar kecil merantau. Tapi merantau juga, ya tadi itulah sekedar ikut orang tua. Nah, saya juga kalau terjun ke kampung Jombang ngabdi apa, saya mau ngaji di bidang apa, belajar dari nol lagi saya itu. Belajar adatnya, pelajari. Tapi secara besar kita udah ngerti. Tapi kampung kita kalau nggak diurus kan siapa lagi yang mengurus? Nah itulah, karena semua rantau semua, kita memantau aja. Kalau ada di kampung yang mau tinggal di kampung, mau tinggal di kampung, yang mudah-mudahan banyak pertanyaan kita nggak apa-apa. Di grup nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu, nggak usah itu. Diskusi, tidak ada kita yang tua lebih merasa pintar mendikte, nggak bisa. Diskusi mencari kebenaran, walaupun pendapatnya berbeda, tujuannya sama. Jadi saya pernah kita ngobrol kemarin dalam sebuah pertemuan, saya pengen tahu BPD di Sakampung gimana ceritanya. Ya katanya karena kita jarang dilibatkan, nggak ada di kampung. Kami juga nggak butuh apa BPD aja, sampai nggak tahu masalah kita di rantau. Nah, di kampung Bang Mus tahu deh Bang Mus. Bang Mus itu sebenarnya pada musyawarah digabungin seluruhnya RT RW, oleh BPD. Tetap pemerintah BPD itu satu tingkat dengan kepala desa, kepala desa sebagai eksekutif, BPD sebagai legislatif. Kalau di kabupatennya DPRD sebagai legislatif, bupati misalnya sebagai eksekutifnya. Tetap kerjasama yang baik. Merancang anggaran desa, arti kabupaten merancang anggaran pemerintahan kabupaten, tetap sama judulnya itu aja. RAPBD, RAPBE, RAPBN, RAPBD bawahnya. Terus itu juga tuh. Jadi kalau yang nggak tahu apa BPD sih. Jadi memang BPD itu dari awalnya LPM, tapi nggak begitu fungsi. Kemudian LKMD, LKMD itu katakanlah pengelolaan desa, ada beberapa proyek yang ngerjain. KMD itu sebuah, kalau kita bicara menterinya lah. Kalau BPD ini ya DPR-nya kalau pusat itu. Nah, karena saya tadi nggak membahas masa pusat, kenapa MPR itu sekarang lemah gitu. Karena tadi cuma dua anggota, dua kelompok aja, DPD dan DPR. Nah, kalau kekuatan DPR nggak begitu kuat, kalau udah kompak BPD DPR baru bisa di MPR gitu. Nah, dulu kan walaupun anggota DPR itu jumlahnya cuma separuh anggota MPR, tapi ditambah dengan utusan dan golongan berkuat. Jadi bisa pada sidang istimewa, lalu sidang pleno. Kalau kita rapat pleno, nama kalau rapat besar pleno kan itu keputusan. Kalau ada kesalahan dari kepala desa yang sifatnya sangat krusial atau kriminal, itu ada undang-undangnya. BPD menegur sampai 3 kali. Nah, dengan rapat plenonya ini menyampaikan kalau enggak kesalahannya yang fatal, apa dia udah jadi terdakwa atau benar, kita ngajukan bupati. Jadi masih kuat kalau BPD itu asal BPD juga benar. Kalau PBD-nya cuma cari cuan aja juga salah juga. Apa cari cuan tuh? Cari ujung-ujung duit, kata UUD. Kepentingan pribadi. Nah, undang-undang itu salah diartikan orang UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita membangun desa itu benar, jangan berharap materi dulu, apapun. Kerjalah dulu, ngabdi lah. Saya pembangunan, kemajuan itu utamakan ya. Saya juga menyesal karena saya gede di rantau, kebetulan Pulau Gadung di rantau, di Kabupaten Serang itu, di kampung saya nggak pernah jadi apa-apa, nggak pernah ngaji apa-apa, di rantau ya terpaksa itu yang saya bisa. Karena KTP saya di sana dulu, tapi alhamdulillah aman saya jaga. Jadi terakhir saya, udah kepala desa saya ketika itu ada tindak kriminal menjual tanah masyarakat, tanah investasi atau apa, dengan mengeluarkan warkas baru.